Oke guys, balik lagi ke channel aku, Rizal Barber. Oke, kali ini aku akan memberitahu apa saja gaya rambut yang sering diminta oleh pelanggan ya. Jadi aku ada 4 gaya rambut yang sering di request pelanggan. Apa saja itu? Sebelumnya aku mau memberitahu pencerahan tentang gaya rambut ya. Kalian lihat gambar ini ya. Nah, ini di pikiran kalian pasti ini semuanya gaya rambutnya berbeda. Ya emang berbeda. Tapi menurut penglihatan tukang cukur ya, rambut manusia itu cuma 2 bagian guys ya. Nah, bagian atas dan bagian bawah. Atasnya itu ya atas, bawahnya itu samping dan belakang. Oke, coba kalian lihat cukuran yang sampingnya ya guys ya. Itu semuanya tipis ya. Cuma tipisnya itu ada yang enggak terlalu tipis, ada yang tipisnya rendah, ada tipisnya tengah-tengah, dan ada tipisnya yang tinggi. Nah, cuma gitu doang. Kalau itu udah, kalian lihat yang atas. Nah, atasnya ini pengen dipanjangin atau dipendekin. Nah, sebenarnya yang membedakan semua ini yang mencolok itu stylingnya guys ya, styling atasnya. Nah, jika rambut pengen pendek itu nemunya itu stylingnya bisa spike, kemudian wave, kemudian French crop, kemudian buzz cut ini ya. Nah, kalau panjang, atasnya pengen panjang, itu nemunya bisa undercut, side part, top knot, dan lain-lain. Seperti itu ya guys ya. Jadi cuma ada 2 bagian, bawah dan atas. Oke. Oh ya guys, ada tambahan lagi ya. Untuk tipis pinggirnya itu ada 2 macam. Ada yang enggak terlalu tipis atau biasa disebut taper kata Bang Iman. Kemudian ada tipis fade atau 0 bawahnya ya guys. Jadi gradasinya itu dari 0 habis rambutnya sampai ke ada gitu guys ya. Oke, kita lanjut. Apa saja 4 gaya rambut yang sering di request pelanggan? Yang pertama yaitu gaya rambut side part atau belah samping ya. Nah, ini cukuran yang paling laris dari dulu sampai sekarang ya. Karena apa? Karena cukuran ini arahnya atau sisirannya itu sisiran alami. Rambut asli itu sisirannya ya gini, membelah gitu, ke samping kiri atau ke samping kanan. Untuk kalian yang ragu pengen cukur yang nyeleneh-nyeleneh, ini cukuran paling aman guys ya. Karena semua kepala, semua bentuk kepala cocok untuk cukuran ini. Untuk rambut atasnya ini biasanya panjang, ada juga pendek. Pokoknya bisa disisir ke samping. Nah, untuk sampingnya ini banyak variasinya guys. Ada yang enggak terlalu tipis atau taper tadi, atau yang tipisnya itu tinggi atau high fade, tipisnya tengah-tengah atau middle fade, atau tipisnya rendah atau low fade. Low fade itu biasanya dibilang 2 jari atau mandarin ya guys. Dan masih banyak lagi seperti taper fade, drop fade, brush fade, dan lain-lain. Cukuran side part bisa dibuat formal atau non formal. Dua-duanya bisa. Kalau formal lebih baik dikasih pomade biar klimis, kalau non formal biarin aja atau dikasih powder biar ngembang gitu guys ya. Yang kedua yaitu cukuran two block ya, two block atau gantung ya, poni gantung. Kenapa gantung? Karena rambut atasnya itu disconnect dengan samping. Maksudnya disconnect itu nggak nyambung, langsung jatuh gitu ya guys ya. Untuk rambut atasnya ini dibuat panjang. Untuk rambut samping dan belakangnya itu biasanya dibuat nggak terlalu tipis ya guys, biar ada teksturnya dan nggak terlalu kontras antara atas dan bawah ya. Tapi juga ada yang dibuat agak tipis ada. Nah, cukuran ini dipopulerkan oleh orang Korea ya guys. Nah, kenapa cukuran ini sangat marak di tahun ini? Yang pertama karena terinspirasi dari orang Korea ya. Yang kedua karena cukuran ini sangat mudah. Mudahnya itu nggak usah disisir, cuma diberantakin pakai jari, itu sudah keren guys. Karena yang diambil itu tekstur rambut atasnya ya guys. Kemudian yang ketiga yaitu karena cocok aja guys. Orang Indonesia kepalanya itu kan kepala Asia ya guys ya, satu clan dengan Korea, lincip-lincip gitu, cocok aja. Beda lagi dengan orang barat yang kebanyakan kepalanya itu oval atau kotak ya, yang kurang cocok untuk cukuran ini. Bagaimana cara styling gaya rambut tublok ini?
biasanya itu pakai powder ya guys, bubuk itu loh, untuk membuat volume atasnya itu mengembang rambutnya dan bertekstur. Oke, yang ketiga yaitu gaya rambut koma hair atau belah tengah ya guys. Ini gaya rambutnya hampir sama dengan tublok ya, tapi ini ada yang dibuat disconnect sampingnya, gantung, ada juga yang nggak gantung, jadi pas press dengan samping gitu ya. Nah, kenapa namanya koma hair? Karena styling rambut depannya itu menyerupai tanda baca koma ya guys ya, mungker seperti itu. Untuk stylingnya sama dengan tublok tadi ya, dikasih powder atau bubuk biar rambut atasnya itu bervolume atau ngembang gitu ya, biar bisa mungker dan bertekstur. Yang keempat yaitu gaya rambut mulet ya. Gaya rambut ini intinya atas agak panjang, belakang panjang, dan samping itu nggak terlalu panjang atau tipis atau tuipis. Nah, cukuran ini sangat marak ya di tahun ini. Nggak tahu mulainya kapan, tapi menurut saya ini dipopulerkan oleh YouTuber Reza Arab Octavian itu ya guys, yang cukuran muletnya dibuat untuk resepsi pernikahan. Ya sebenarnya kurang cocok untuk formal, tapi karena ini influencer ya cocok-cocok aja ya guys. Cukuran ini terbilang ekstrim ya guys, karena nggak semua orang berani dengan cukuran ini. Butuh tingkat kepedean yang tinggi ya untuk cukuran ini. Nah, ada yang bilang cukuran ini kayak tukang adu jago ya guys ya. Gak tahu kenapa, tapi menurut saya cukuran ini keren aja guys, dan anti mainstream. Kalau ngopi-ngopi sama temannya pasti ini jadi pusat perhatian. Nah, ini ada bonus beberapa gaya rambut yang juga sering di request pelanggan ya. Yang pertama yaitu ada gaya rambut buzz cut atau pendek semua ya guys. Ini hampir semuanya 1 cm 2 cm. Mungkin nanti variasinya pinggirnya itu dibuat tipis, gradasi bisa fade 0 atau nggak terlalu tipis juga ada. Yang kedua yaitu ada gaya rambut French crop atau gaya rambut Perancis ya, yang ciri khasnya itu depannya itu di poni tapi agak tinggi, poni pendek, kemudian atasnya pendek dibuat tekstur gitu ya guys ya. Kemudian sampingnya dibuat tipisnya itu tinggi, bisa dibuat fade atau tipis biasa atau taper ya. Yang ketiga yaitu gaya rambut spike atau jabrik. Nah, cukuran ini atasnya biasanya agak pendek, kemudian stylingnya itu dijabrikin, biasanya itu di tekstur atasnya atau di seset ya biar lancip-lancip. Kemudian sampingnya itu biasanya ya dibuat fade ada, dibuat taper tipis biasa ya ada, tapi kebanyakan ini tipisnya agak tinggi ya guys, pinggir dan belakangnya. Yang keempat yaitu gaya rambut top knot atau kuncir ya, atau kuncit ya. Cukuran ini atasnya itu dibuat panjang, kemudian samping dan belakangnya itu dibuat tipis, bisa tipis fade atau tipis taper. Oke, itu aja. Untuk yang kelima yaitu gaya rambut undercut ya. Ini sangat viral di tahun lalu ya, sekarang masih ada sih. Cukuran ini ciri khasnya itu tipis, samping belakangnya itu tipisnya rata ya guys, hampir rata, tipis sampai atas batas atas itu, kemudian atasnya panjang, jadi itu bisa undercut, langsung ngecut gitu ya guys, nggak ada gradasinya, langsung pinggir tipis, atas langsung panjang. Biasa stylingnya itu di kebelakangin ya guys, sehingga pinggir dan atas itu terlihat kontras, termasuk cukuran ekstrim ya. Yang keenam yaitu gaya rambut wave. Nah, cukuran ini cukuran biasa ya guys, atasnya itu nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek, cuma stylingnya itu dibuat jambul ke depan gitu loh, dibuat gelombang. Kemudian sampingnya itu ya dibuat tipis fade bisa, tipis taper biasa juga bisa. Nah, ini bonus lagi ya guys untuk rambut ikal ya, rambut keriting, rambut ikal itu cukurannya apa yang cocok? Menurut saya itu cukurannya pokoknya yang samping belakang itu
dibuat tipis, entah itu tipis taper standar atau tipis fade. Kemudian atasnya dibuat panjang atau agak panjang, itu sudah cocok. Yang penting nggak disisir rapi. Menurutku rambut ikal dan rambut keriting itu kalau disisir rapi malah kelihatan maksa, kayak aneh gitu. Lebih baik stylingnya itu dibuat natural, dibiarin gitu. Jadi pinggir belakang tipis, atasnya ya agak panjang atau panjang, dibiarin gitu aja. Yes, model-model tublok dan kawan-kawan seperti itulah. Atau belah tengah juga bisa. Oke, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Saya Rizal Barber.